Ya, Oke, aku moderator nih. iya, Ada muka aku nggak, Rul? Ada kan? iya kelihatan. Oke, bentar. Siap, siap, siap. Saya, do. Ya, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bisa dijawab gak sih, Rul? Ya udah, udah. Ulang, 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 ulang. Ulangi, 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 ulangi. Mau dijawab dulu. Iya. Udah, udah. Maaf, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian PAI Ibu Dr. Esi Hairani MPD, dan yang sama-sama kami sayangi, kami cintai, serta kami banggakan teman-teman PIA semua, yang insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 10 metodologi penelitian PAI akan memaparkan materi mengenai tentang ketepatan memahami pengetahuan populasi dan sampel. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja meningkat kepada materi yang pertama, ialah ada pengertian populasi, kemudian pengertian sampel, dan juga teknik sampling. Selanjutnya ada pentingnya menggunakan sampel, dan ada populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif dan juga kuantitatif, dan yang terakhir adalah contoh populasi dan sampel. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saya pribadi, pengertian populasi. Jadi, dalam memahami pengertian populasi, dalam kegiatan penelitian itu ada beberapa para ahli yang berbeda pendapat. Di antaranya ada yang pertama itu menurut Netra. Menurut Netra, bahwa populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Sehingga saat menjumpai individu dengan sifat umum atau sama satu sama lain, maka bisa dijadikan populasi dalam sebuah penelitian. Kemudian pendapat yang kedua ada dari Sugiono. Menurut Sugiono, bahwa populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga dalam melakukan penelitian, seseorang peneliti perlu menentukan karakteristik dari objek penelitian, baru kemudian mencari populasi atau objek peneliti secara keseluruhan memenuhi kriteria tersebut. Dan masih banyak lagi pendapat para ahli lainnya. Nah, dari pengertian beberapa ahli di atas, bahwa dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya populasi itu adalah keseluruhan elemen dari penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Jadi, pada prinsipnya, populasi adalah semua anggota kelompok manusia, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat secara terencana, menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Selanjutnya, tadi kita membahas populasi, sekarang kita akan membahas tentang sampel. Sama seperti populasi, bahwasanya sampel itu dikemukakan oleh beberapa ahli yang mempunyai pendapat yang berbeda. Yang pertama ada dari Sugiono. Menurut beliau, bahwa sampel itu didefinisikan sebagai bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Dijelaskan pula, pengambilan sampel itu dilakukan peneliti karena beberapa kondisi. Yang pertama, karena jumlah suatu objek penelitian sangat besar dari
dan peneliti tidak mungkin meneliti objek satu persatu secara keseluruhan. Yang kedua, bertujuan untuk mempelajari objek penelitian dalam skala kecil yang kemudian diberlakukan kepada keseluruhan objek peneliti. Kemudian pendapat yang kedua ada dari Ari Kunto. Menurut Ari Kunto, bahwa sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jadi jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Dan masih banyak lagi. Maka dari pengertian beberapa ahli di atas, bahwasanya dapat kita tarik kesimpulan, jadi sampel itu adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, bahwa sampel merupakan bagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling itu merupakan teknik pengambilan sampel untuk menemukan sampel pada penelitian. Terdapat berbagai macam teknik sampling yang dapat digunakan secara sistematis. Adapun macam-macamnya yang pertama itu ada probability sampling. Nah, probability sampling ini mempunyai cabang lagi. Yang pertama ialah ada simple random sampling, di mana simple random sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel secara sederhana. Nah, yang kedua ada proportionate random sampling. Yang dimaksud ini adalah sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstatra secara proporsional. Selanjutnya yang ketiga itu ada disproportionate stratified random sampling. Yang dimaksud adalah merupakan teknik pengambilan baik. Kita lanjutkan. Yang ketiga tadi ada disproportionate stratified random sampling, yang dimana merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila populasi berstatra namun kurang proporsional. Dan yang keempat ada area cluster sampling, di mana merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan apabila objek yang akan diteliti itu sangat banyak atau sumber data luas, misalnya penduduk di suatu provinsi atau kabupaten. Tadi itu probability sampling, selanjutnya sekarang ada non-probability sampling. Di mana non-probability sampling ini itu mempunyai beberapa cabang juga. Yang pertama ialah ada sampling sistematis. Sampling sistematis ini tuh digunakan berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Kemudian yang kedua ada sampling kuota. Sampling kuota adalah merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu, sampel kuota atau jumlah yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga ada sampling insidental, di mana merupakan teknik pengambilan sampel karena adanya faktor kebetulan, yaitu siapa saja yang ditemui oleh peneliti akan dijadikan sebagai sampel. Yang keempat ada purposive sampling, ialah merupakan teknik pengambilan sampel karena adanya suatu tujuan atau suatu pertimbangan tertentu. Misalnya, ingin mengetahui kajian suatu penyakit tertentu, maka sampel sumber datanya berasal dari dokter spesialis penyakit tertentu pula. Selanjutnya ada sensus. Sensus itu adalah teknik yang merupakan pengambilan sampel secara keseluruhan. Jadi dengan kata lain, semua anggota populasi diambil sebagai sampel. Teknik ini itu ditempuh apabila jumlah populasi relatif kecil, misalnya kurang dari 30 orang. Dan yang terakhir ada snowball sampling, ialah merupakan teknik penentuan sampel yang semula jumlah sampel yang diambil kecil, kemudian membesar. Nah, hal ini itu dapat diibaratkan sebagai bola salju yang menggelinding lama-kelamaan bola salju tersebut akan membesar. Jadi, teknik ini tuh ditempuh apabila sampel semula yang diambil merasa belum lengkap data yang diinginkan, maka peneliti mencari sumber data lain dari seseorang yang akan dijadikan sampel tambahan. Masuk kepada materi pentingnya menggunakan sampel yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul, kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menggunakan
Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya menggunakan sampel. Kegiatan penelitian pada dasarnya tidak selalu membutuhkan sampel, sebab penelitian bisa melakukan survei dan mendapatkan data keseluruhan objek penelitian populasi. Hanya saja ada beberapa kondisi yang membuat penelitian perlu mengambil sampel dari keseluruhan populasi tadi. Kondisi tersebut antara lain. Yang pertama yaitu ukuran populasi selalu besar. Kondisi yang pertama adalah karena ukuran dari populasi yang terlalu besar, misalnya dari jumlah masyarakat di sebuah desa yang dijadikan objek penelitian. Jika jumlahnya sampai ratusan bahkan ribuan, maka tidak mungkin penelitian melakukan penelitian ke ribuan penduduk tersebut. Sampel kemudian diambil dari nantinya akan mewakili keseluruhan populasi. Data yang didapatkan tepat akurat karena memang penentuan objek penelitian sejak awal disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, sehingga data tidak ada didapatkan dari keseluruhan populasi, melainkan sebagai kecilnya saja. Yang kedua, yaitu dalam kondisi aktual di lapangan menggunakan populasi dan sampel tertentu lebih efisien. Sampel dari segi biaya, sampel membuat kegiatan penelitian hanya membutuhkan dana lebih sedikit. Sehingga jika memaksakan diri meneliti keseluruhan populasi, maka biaya sampel dari populasi menjadi langkah terbaik agar biaya penelitian tersebut lebih mudah untuk dikontrol. Yang ketiga yaitu efisien dari segi waktu. Menggunakan populasi dari sampel pada sebuah penelitian akan jauh lebih hemat waktu jika menggunakan sampel saja, sebab penelitian hanya perlu melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan data dari jumlah objek penelitian yang terbatas, sehingga proses penyajian data menjadi lebih cepat dan juga dijamin. Yang keempat yaitu sumber daya menjadi lebih efisien. Jika suatu penelitian memperdayakan sumber daya manusia dalam jumlah yang minim, maka sudah sangatlah ideal. Jika penelitian meneliti sampel saja bukan populasi, sehingga pengaturan sumber daya manusia menjadi lebih mudah karena memiliki sampel membutuhkan jumlah SDM lebih sedikit dibanding penelitian populasi. Yang kelima yaitu penelitian tidak mungkin menggunakan populasi. Tidak semua penelitian menggunakan populasi sehingga sampel menjadi pilihan yang diambil sesuatu objek penelitian yang tidak mungkin diambil juga keseluruhan untuk diteliti. Misalnya saja penelitian mengenai warna, semua darah dari objek penelitian seseorang untuk diteliti. Yang kelima yaitu populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian kuantitatif dan kualitatif juga akan akrab dengan pengguna populasi dari sampel. Kebanyakan peneliti yang berhadapan dengan kondisi populasi di penelitian kuantitatif akan menghasilkan data berbentuk angka. Maka dalam pengambilan sampel pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif, sampel wajib memenuhi sejumlah syarat, diantaranya yaitu yang pertama yaitu mewakili populasi. Syarat pertama adalah sampel tersebut mampu mewakili populasi yang diteliti, yakni sama-sama memenuhi karakter penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti. Misalnya, harus bersekolah di SMA karena akan meneliti SMA tersebut. Maka bisa diambil dari kelas manapun asalkan bersekolah di SMA.
Kesesuaian ini penting agar data yang didapatkan dari sampel memang mewakili dari data keseluruhan populasi. Yang kedua yaitu mudah dilaksanakan. Syarat ini juga mudah untuk dilaksanakan di mana data bisa diambil sewaktu-waktu dan semua pihak yang terlibat bisa menyamakan waktu tersebut, sehingga pengambilan data penelitian dijamin lancar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang ketiga yaitu harus tepat dan presisi, di mana sampel harus dapat menentukan presisi ketetapan dan kesalahan baku yang ditentukan dan diperoleh oleh populasi penelitian. Secara sederhana, sampel ini harus dimiliki oleh banyak kemiripan dan mewakili keseluruhan populasi. Yang keempat yaitu memberi keterangan. Sampel yang dipilih peneliti harus bisa memberi keterangan dan artian memberi data penelitian. Selain itu, sampel yang dipilih secara acak ini juga harus mampu menekan biaya seminimal mungkin, sebab salah satu tujuan dilakukan pengambilan sampel adalah untuk efisiensi waktu. Yang terakhir ini yaitu contoh populasi dari sampel. Jadi yang pertama yaitu contoh pertama penelitian dilakukan terhadap siswa SD kelas 6 di Kabupaten Pati. Jumlah sekolah dasar di Kabupaten Pati ada 10. Lokasi yang berjauhan antara satu SD dengan SD yang lain. Yang membuat peneliti hanya meneliti sampel yang diambil dari 3 SD Kabupaten Pati. Dari kalimat di atas, maka contoh populasi sampel penelitian tersebut adalah contoh seluruh siswa SD kelas 6 dari 10 SD di Kabupaten Pati, sementara contoh sampelnya yaitu siswa kelas 6 dari 3 SD di Kabupaten Pati. Yang kedua yaitu contoh penelitian tentang kualitas beras di Desa Pringapus, Yogyakarta. Jumlah beras di satu desa ini tentu sangat banyak. Bisa dari jumlah dalam bentuk kilogram sampai dari segi jenis beras yang tersedia. Saking banyaknya jenis beras yang akan diteliti, maka peneliti mengambil sampel dari beberapa jenis beras yang paling mudah didapatkan. Hasil peneliti terhadap sampel beras ini kemudian dianggap mewakili hasil penelitian semua beras di Desa Perimpus. Dari kalimat di atas, maka contoh populasi sampel peneliti tersebut adalah contoh populasi. Semua jenis beras yang ada di Desa Perimpus, Yogyakarta, sementara contoh sampelnya beberapa jenis beras yang ada di Desa Perimpus, Yogyakarta. Yang Oke, ketiga baik. yaitu peneliti dilakukan di PGRI Semarang untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang masuk ke jurusan PGSD. Diketahui jumlah mahasiswa di PGSD ini sangat banyak sampai ribuan. Maka peneliti kemudian mengambil sampel beberapa mahasiswa saja. Katakanlah hanya melakukan penelitian untuk PGSD saja. Jadi dari kalimat ini di atas, contoh populasi sampai penelitian tersebut adalah contoh populasinya yaitu eh, seluruh mahasiswa PGSD di PGRI Semarang. Sementara contoh sampelnya yaitu 25 atau 50 mahasiswa PGSD di PGSD PGRI Semarang. Yang keempat yaitu contoh penelitian yang dilakukan dengan mengetahui jumlah kambing dan sapi kurban di Kota Semarang. Jumlahnya tentu sangat banyak. Apalagi di Kota Semarang sendiri ada beberapa peternak kambing maupun sapi. Meneliti semuanya tentu akan sulit, sekalipun bisa memakan waktu yang lama dan biaya tidak sedikit. Maka diambil sampel, misalnya hanya meneliti jumlah kambing 5 kecamatan di Kota Semarang
dan 5 sapi didapatkan di Kota Semarang. Jadi kalimat ini maka contoh populasinya sampel peneliti adalah banyaknya jumlah kambing dan sapi kurban di Semarang. Sementara contoh sampelnya yaitu jumlah kambing dan sapi di Kota Semarang hanya 5 kecamatan saja. Yang terakhir yaitu eh, contoh yang terakhir, peneliti melakukan penelitian dengan objek siswa SMP di seluruh SMP swasta di Kota Malang. Jumlah SMP swasta ini dikatakan ada 25 sekolah. Nah, di 25 sekolah ini dengan jumlah siswa mencapai puluhan ribu, maka peneliti akan mengambil sampel hanya 5 sekolah saja. Dan bisa juga dari 5 sekolah tersebut hanya meneliti cuma kelas 7 saja. Dari kalimat di atas, maka contoh populasi sampel penelitian tersebut adalah semua siswa SMP di seluruh SMP swasta di Kota Malang. Sementara contoh sampelnya siswa kelas 7 dari 5 SMP swasta di Kota Malang. Cukup sekian dari saya. Dilanjut oleh Baik, moderator. baik, terima kasih. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan materi kita pada hari ini mengenai tentang populasi dan sampel. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga dapat bermanfaat apa yang telah kami sampaikan. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Rul.